event saya notain vokal dia gitu, ngedirect vokal dia segala macam. Jadi itu keinginan seorang kakak lah ke adik gitu. Taunya aku ngobrol juga sama Mas Rio, Mbak Oki gitu kan tentang niat-niatan ini. 3 hari, jadi aku mikirnya oh ya udah hanya melepaskan satu keinginan dan ide dari kakak ke adik gitu kan. Terus tiba-tiba 3 hari kemudian Mas Rio telepon aku, WA juga. Teteh gimana Teteh mengenai kabarnya Teteh itu membuatkan lagu untuk Ricis dan Teuku Ryan, seperti apa sih Teh? Mungkin Teh bener atau gimana Teh? Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan untuk bikinin lagu untuk Ricis dan Teuku Ryan gitu, dan yang lebih aku senang sekali karena mereka menerima ide saya gitu ya. Waktu itu kita pernah ketemu di satu acara, terus aku bilang kayaknya belum ada ya yang bikin lagu pernikahan tapi untuk akad nikah gitu. Biasanya orang bikin pasti untuk masuk ke gedung atau untuk perayaannya. Terika itu pengen banget loh bikinin lagu tentang akad nikah, karena saya itu kalau diundang saya itu paling seneng datang di akad nikah. Malah kalau di resepsi itu aku paling jarang mau keluarga apa tuh aku pasti sempatkan di akad nikah, karena buat aku sakralnya satu pernikahan itu pas akad nikah gitu. Aku bilang kan kalau sah di situ tuh kayaknya ya udah gitu. Jadi oh gitu ya Teh, iya gitu. Terus boleh deh Teh gitu. Nanti ya kalau misalnya aku jadi gitu dalam udah rencana sih mau nikah gitu. Jadi kita ngobrolnya sebelum pernikahan itu gitu, karena kebetulan Ricis sama aku udah beberapa kali ada event-event saya notain vokal dia gitu, ngedirect vokal dia segala macam. Jadi itu keinginan seorang kakak lah ke adik gitu. Taunya aku ngobrol juga sama Mas Rio, Mbak Oki gitu kan tentang niat-niatan ini. 3 hari, jadi aku mikirnya oh ya udah hanya melepaskan satu keinginan dan ide dari kakak ke adik gitu kan. Terus tiba-tiba 3 hari kemudian Mas Rio telepon aku, WA juga gitu. Teh kayaknya ini Ricis nikahnya jadi nih, dan kayak tanggalnya tanggal segini, kita percepat karena semuanya sudah siap dan banyak yang mau bantu. Hah? Kapan? November tanggal 12. Waduh, aku bilang itu berarti 2 mingguan lagi dong. Iya Teh, waduh ini gimana gitu. Terus tapi aku berdoa sama Allah, ya Allah kalau aku diberikan kesempatan punya niatan baik ingin bikinin lagu ya tentang akad nikah, sakralnya menikah itu sebetulnya akad adalah restunya dari Allah, dari orang tua gitu. Selebihnya itu resepsi hanya kegembiraan saja. Saya dikasih hidayah untuk mikirin lagu yang terbaik buat Ricis gitu. Jadi habis sholat malam terus aku tuh biasanya dari kecil kalau gelisah saya suka buka Al-Quran, tiba-tiba buka aja gitu untuk nenangin diri, karena aku deg-degan juga ya, karena kalau bikin lagu untuk akad nikah itu menurut aku sebetulnya lebih susah daripada resepsi. Kalau resepsi kan ya udahlah masuk gedung orang ketawa-ketawa gitu, salah kata-kata artinya dan segala macam, karena itu kan doa ya, akad nikah itu doa gitu. Begitu dibuka surat yang aku dapetin itu surat Ar-Rum gitu, surat tentang pernikahan. Terus saya baca artinya dan saya cuman dalam hati kayaknya saya ingin mengartikan surah ini ke dalam melodi, karena bahasa Indonesianya yang saya ambil gitu, supaya orang itu tahu bahwa Allah itu sebetulnya sudah menciptakan kita semua dalam bentuk berpasangan, sudah merestui manusia itu untuk melanjutkan kehidupan di semesta ini dengan niatan setia, dengan niatan bersuci untuk mencapai ibadah yaitu menikah gitu. Akhirnya aku tidak lagi melanjutkan membuka surat Ar-Rum yang lainnya, hanya itu aja yang halaman pertama saya buka, terus akhirnya aku bikinin. Jadi lagu itu totally dari aku membuka, terus aku baca, aku bersenandung, itu 10 menit lagunya selesai. Ya kalau saya tuh orangnya gini, kalau udah kelak dengan orangnya masuk ke hati aku cepet, dan orangnya pasrah gitu, maksudnya nggak banyak gue pengen ini tuh, aku tuh cepet banget kalau bikin lagu. 10 menit lagunya selesai, kemudian aku tutup dan aku lanjutkan dengan bahasa Indonesia selanjutnya. Lirik aku sendiri aku bikin setelah yang atasnya gitu, ngambil dari surah Ar-Rum. Saya nyoba ke music director aku Ali Akbar kan, salah satu anggota The Groove dulu ya. Li, aku nih ada kepengen nih bikin lagu buat Ricis gitu, tapi lagunya aku ngambil dari surat Ar-Rum, jadi kita mesti syahdu banget nih, ini lagu lu mau nggak? Kapan harus selesai? Aku cuma bilang aku ditunggu 2 hari ini demonya. 2 hari. Iya. Jadi gue besok pagi ke rumah lu, gue kirimin nih sekarang ininya apa, di mulut aku gitu kan.
ya udah lu kirimin deh sekarang, gue lagi nggak bisa tidur. Jadi aku langsung nyanyiin itu di sekitar setengah 2-an gitu ya, sampai jam 2 aku kirimin ke music director aku. Terus jam 10 pagi aku sudah ke tempatnya Ali Akbar gitu, karena dia lagi banyak kerjaan dengan orang lain. Jadi aku nyalip gitu, terus kita pianoin, kita stringin, aku kirimin, karena kan waktunya cuma 2 minggu ya, jadi aku harus bergegas, belum ngelatih ricisnya juga, menyocokkan nada segala macam. Aku kirimin, terus akhirnya hari keempatnya ya, setelah dikirimin 2 hari kemudian aku diundang ke rumahnya. Aku workshop sama Riannya juga. Nah, yang memudahkan kan aku pernah kerja berdua sama mereka untuk ngetekin vokal. Jadi aku sudah akurasi nadanya di kunci ini dan range-nya segini, jangan lebih, jangan kurang gitu, karena biar nggak ada revisi. Dan alhamdulillah pertama datang mereka seneng, kita cek nadanya pas, nggak naik turun. Ya Allah, itu mudah-mudahan ya kemudahan dari saya menciptakan, kemudahan saya mengaransemen lagu ini, kemudahan mengakurasi semua chord dan segala macam key dan aransemen ini mudah banget melancarkan, aduh aku jadi merinding, melancarkan Ria Ricis sama Teuku Ryan bisa menjadi sosok public figure yang bisa menjadi contoh kita semua tentang satu kewajiban manusia, yaitu bersama-sama membina rumah tangga gitu. Jadi akhirnya mereka sepakat, setuju, mereka tidak ada revisi. Aku langsung lanjutkan dan aku cuma bilang sama Mbak Oki dan Mas Rio dan Ricis dan Rian, aku maunya lagu ini penuh string sama suara bernyanyi bersama-sama, tapi lebih kalian berdua yang memadu suara gitu. Jadi nggak mau bunyian lain, cuma gitar sama sedikit-sedikit lah ada bass drum. Oke Teh, gimana Teh, kita percaya. Aku seneng banget dikasih kepercayaan itu. Jadi habis itu seminggu aku kerjain, kemudian Ricis saya undang ke studio dan luar biasanya mereka berdua tuh kan sibuk banget ya. Waktu saya ke rumahnya pun ngambil nada itu lagi WO-nya itu ini belum, dia juga banyak kan dia YouTubers ya, jadi banyak yang harus dikerjain gitu. Saya cuma mikir paling juga datang belum hafal, paling juga males-males kali gitu. Pas datang saya minta jam 11 datang, dia jam 11 kurang 15 sudah di parkiran studio saya. Hebat ya mereka berdua. Terus naik ke atas, mereka sudah hafal lagunya, nggak baca lagi, nyanyi udah gitu. Aku dalam hati subhanallah gitu, ini orang yang menghargai seorang pencipta lagu. Dan aku juga jadi jatuh hati gitu, saya juga merasa bahwa mereka betul-betul menghargai lagu aku, mereka menghargai kerja keras saya sama Ali Akbar gitu. Dan mereka juga saya suruh nyanyi kesini mereka oke, nggak ada Teh capek, malah udah Teh masih mau ulang, boleh sekali lagi gitu, karena saya lebih suka kalau take vokal tuh sekali jalan. Terus nadanya kan banyak yang aku rubah, improv lah. Mereka tidak menolak walaupun tinggi suaranya. Terus mereka yang kadang dengerin, Teh bagian ini udah bener sih, udah enak. Malah akunya yang udah enak. Nah, yang saya mau kasih tahu ke semua bahwa yang kalian dengerin nanti itu tidak ada editing. Itu betul-betul suaranya mereka, dan mereka itu bisa nyanyi gitu kan. Apalagi Ricis suaranya enak banget. Sampai Ali Akbar aja masih aku bilang ini enak ya suaranya gitu, manja dan jujur dan enak gitu. Jadi aku salut sih ke mereka berdua. Mereka punya niatan, mereka kepengen, mereka juga ngafalin on time, terus nggak rela percaya sama aku gitu. Jadi ya sudah, mudah-mudahan lagu ini jadi doanya Terika buat Ricis sama Teuku Ryan, juga bisa dipakai oleh semua pasangan-pasangan muda atau siapapun lah seusia juga saya, atau siapapun yang mau menikah. Ini bisa jadi lagu untuk akad nikah, karena saya sengaja ambil dari surah yang memang Allah turunkan untuk kita semua. Amin. Ya. Amin. Tapi Teteh gimana Teh? Mungkin dari awalnya sholat tahajud, terus Teteh maksudnya mendapatkan inspirasi gitu Teh. Nah itu dari situ sampai lagunya jadi berapa lama sih Teh sebenarnya Teh? Ya berarti kan kalau hitungan kata aku menulis sekitar 10 menit ya nadanya, terus menyocokkan semuanya ya hampir kata 20 menit. Kemudian aku kasih ke music director 1 hari, berarti kan sudah selesai. Jadi sebetulnya pengerjaannya dasarnya itu cuma 1 hari 1 malam. Nah, pengerjaan pengisian string, pengisian bass, pengisian gitar, itu dilakukan dalam waktu 5 hari. Kemudian abis itu juga pengisian backing vokal, ya semua selesai dalam waktu 10 hari itu beres. Jadi hari tadi tuh mastering baru dikirimin hari ini ya, hari ini itu tanggal berapa ini? Tanggal berapa ya? Tanggal 8. Tanggal 8 ini masteringnya baru dikirimin gitu, mastering jadinya gitu. Dan alhamdulillah saya mendengar hasil masteringnya dibantu sama Dimas Pradipta, musiknya oleh Ali Akbar, gitarisnya oleh Topan yang selama ini sudah ngiringin Tulus. Mereka semua
seneng dengan lagunya, jadi bekerjanya cepet banget. Dan aku tadi dengerin hasil masteringnya, aku ini puas dan apa ya, sedih, jadi terharu gitu loh. Kok ada juga yang menerima ide saya untuk bikin lagu untuk akad nikah gitu. Dan kayaknya insya Allah kan nanti pas akad nikah lagu ini akan didengungkan, kemudian akan dibawakan. Jadi kayaknya sekarang kita jadi punya lagu untuk akad nikah, nggak cuma untuk resepsi doang. Alhamdulillah. Iya, tapi itu gimana teh pas? Makasih ya Ricky sama Ria. Iya, teh gimana teh pas ngedirect vokal Ria Ricis dan Rian itu gimana, kan memang mereka berdua kan basicnya bukan penyanyi tapi memang bisa nyanyi gitu teh. Gimana mendirectnya, sulit atau mudah atau gimana teh? Kalau Ricis mudah ya, karena dia juga punya taste banget di musik. Jadi ada beberapa aku boleh nggak yang ininya aku improvin begini gitu. Saya juga kan pertama nggak terlalu mau bagaimana karena ngelihat mereka sibuk banget, dan kita ngerasain lah semua kalau orang mau menikah itu kayaknya konsentrasinya kan banyak hal gitu. Malah dia sendiri yang sudah berlatih kemudian datang memberikan penawaran, aku mau dikesini boleh nggak teh? Oh ya udah gitu, aku tambahin. Nah kalau Rian kan basicnya dia anak pemain band ya, sebenarnya dia lebih di band. Jadi dia boleh nggak groove-nya ditambahin ini tambahin. Jadi enak sih, mereka berdua ngasih masukan, tapi mereka juga tahu eksekusinya gitu. Jadi tidak sulit memadukan. Dan memang di sini kan suaranya Rian tuh bass banget, suara Ricis tuh kan high ya, jadi pas ditumpukin gitu tuh jadi kayak benar-benar cowok melindungi laki-laki gitu. Hasil masteringnya gitu. Terus yang saya rasain selama saya tag, mereka chemistry-nya sudah dapet. Dari mereka bersikap, mereka saling tawarin makanan, mereka juga saling, kan pada saat itu juga ada beberapa yang datang ya untuk wawancara. Terlihat sekali Ricis memberikan bagiannya kepada Rian sebagai laki-laki untuk menjawab, dan dia juga meliding ini semua, tanya aja ke abang. Jadi saya melihatnya Ricis cukup keren lah sebagai perempuan. Dia tahu tempatnya di saat seperti ini, memang abangnya yang harus memutuskan. Dan Rian juga tanpa kaku ya, dia mengambil posisi bahwa sekarang gue akan jadi imamnya kamu gitu. Sesuai dengan lagunya gitu, bahwa saya jadi imam, saya jadi makmumnya, terus tapi kita selaras ngejalanin kehidupan ini. Jadi aku seneng aja karena mudah-mudahan ini jadi pas terus perjalanan kalian. Tadi juga saya waktu nyerahin master, saya bilang bismillah ya, ini lagu jadi cahayanya kita semua, terutama untuk kerja sama Rian gitu. Cuman ini yang bisa Terika kasih, dan ini juga berkat bantuan Allah, karena seorang pencipta itu hanya petugas Allah di lagu apapun ya, mau lagu pop kayak lagu apapun itu petugas saja. Kita nggak bisa apa-apa sebetulnya, Allah yang ngasih. Dan mungkin Allah juga yang mempertemukan ini semua di suatu tempat tiba-tiba menjelang mau pernikahan. Jadi saya dikasih ini, tolong bikinin, nih gue kasih akurasi nada mereka berdua, jadi aku gampang bikinnya. Mungkin kalau belum pernah ngedirect Rian kan aku nggak tahu ya suara dia seperti apa, sebulat apa dan bagaimana. Gara-gara kerjaan itu malah aku jadi pede lah bikin cepet-cepet gitu. Nah iya teh kan ini kan teteh bilang tadi ini kan lagu untuk akad, istilahnya lagu untuk akad pertama lah teh ya. Gimana teh, mungkin ada rasa tanggung jawab, aduh ini kan akad kan momen yang sangat-sangat penting gitu. Gimana teh, ada rasa takut itu nggak sih teh dengan tanggung jawab itu teh? Sebenarnya kan hidup itu menurut aku doa ya, doa itu harus yang baik-baik gitu. Perjalanan memang melalui hidup itu adalah tugas kita mengisinya. Allah itu memberikan jalan ke kita untuk pilihan-pilihan. Jadi di lagu ini pun sebetulnya doanya Rian dan Ricis untuk menjalani kehidupan di rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu. Itu kan niat dan doa, dan kita ucapkan terus rukun, terus saling mengisi, saling mencintai, saling menyayangi. Jadi ada kata-kata di sini setelah surat Ar-Rum itu bahwa manusia berpasang-pasangan dan kita berusaha untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah. Saya tambahkan, Riannya bilang, kau pertemukan aku dengan cintaku. Aku pas Rian ngomong itu tuh kayak merinding di sini. Jadi sebetulnya kan Allah yang mempertemukan manusia, dan Allah juga menguji dalam perjalanannya. Semua ini adalah perjalanan manusia. Kayak misalnya, maaf ya, saya menikah, kemudian saya sekarang sendiri, itu juga perjalanan Allah untuk saya bisa lebih dewasa. Tapi doa kita setiap hari kan yang baik-baik saja gitu. Jadi mudah-mudahan dengan doa ya Allah akan memberikan jalan gitu. Buat saya deg-degannya adalah
saya kepengen ngasih yang terbaik gitu. Makanya saya pas dibuka suratnya itu saya langsung, wow ini loh udah dikasih petunjuk, ya udah saya lanjutin aja. Saya nggak mau lagi bikin misalnya aku cinta padamu sepanjang hidupku, jangan pernah tinggalkan. Enggak, aku blok-blok cuman ngambil itu terus aku lanjutkan bahwa Allah yang mempertemukan manusia, Allah juga yang memberikan cinta, tapi kita yang harus menjaganya sampai akhir agar tujuannya Allah mempertemukan ini jadi betul-betul bermakna gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, tapi Teh nanti akan datang Teh di akad Teh berarti Teh ya? Insya Allah aku akan datang, terus aku juga pengen ngedengerin lagu itu diputarkan. Kayaknya komperiting nanti. Tapi belum bisa dibocorin Teh lagunya Teh. Kenapa? Udah bisa dibocorin belum sih lagunya sedikit gitu atau belum? Atau gimana? Aduh, mending nanti aja. Nanti aja ya. Langsung nungguin. Pokoknya gini, saya membuat ini memang kan ngambil dari surat Ar-Rum ya, dan ada kata Bismillah ya Allah, tapi bukan berarti nih lagu hanya dimiliki orang Islam aja, karena Allah kita tuh semua satu semuanya. Silahkan lagu ini dipakai untuk semua umat di dunia ini, bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kesempatan kita untuk memiliki pasangan sesuai dengan kita masing-masing, dan jadikanlah lagu ini jadi doa dan bermanfaat untuk semuanya, nggak cuma untuk Ria Ricis sama Rian gitu. Dan sebetulnya heboh waktu saya bikin ini, memang mereka berdua ini lagi kayaknya kepasangan yang lagi digandrungin anak muda ya. Jadi waktu mereka posting, ponakan saya semuanya salam. Jadi mudah-mudahan pesan saya sih ke Rian sama ke Icis, lalui semua dengan sabar, terus saling menuntun, berpegangan tangan, karena Indonesia apalagi perlu sekali sosok public figure yang meneduhkan dan membuat semuanya jadi indah setiap hari. Kita perlu itu, kita capailah dengerin orang ribut, kita capek dengan bergunjing sesuatu hal yang buruk. Lebih baik, yuk, aku sempat usulkan juga, karena saya juga dulu waktu Andin menikah, aku bikinin lagu, terus udah gitu pas Andin mengandung anak yang pertama, Kawa, saya bikinin lagu Anakku Sayang, kemudian Halo Sayangku, kemudian pas Tabi lahir juga aku bikin lagu Anakku Sayang. Aku bilang mungkin Rian sama Ricis bisa ikut kayak Andi nih, nanti pas mengandung bikin lagu rasanya mengandung bagaimana, atau perjalanan menuju ke situ, terus kemudian punya anak, supaya ibu-ibu muda itu punya punya contoh bahwa menjalani pernikahan itu memang harus dilalui. Oh iya Teh, betul juga idenya. Jadi aku sebagai penulis memang suka merayu ke penyanyi-penyanyi untuk bikin sesuatu yang natural, jangan cuman cinta-cinta yang patah hati, mendua, mentiga atau terselingkuhi. Ayo dong bikin lagu lain. Jadi biasanya aku yang suka ngerayu semua penyanyi-penyanyi yang deket sama aku, yuk bikin tema ini yuk, karena seger juga buat penulis kalau kita diberi tantangan untuk bikin lagu yang tidak biasa, seperti yang lagu akad nikah ini gitu. Judulnya Teh dikit apa Teh? Judulnya mereka memilih Janji Setia, karena mungkin itu jadi doa mereka setia sampai akhirat. Amin. Dari dunia dan akhirat. Amin. Nah doanya Teh, terakhir Teh, doanya dari Teteh untuk kelancaran akad dan resepsi Ria Ricis gimana Teh? Doanya sudah saya tamplokin di lagu aku. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kalian berdua dan buat semuanya. Dan terima kasih sekali sudah percaya sama Teh Rika Ruslan untuk membuatkan lagu yang begitu sakral. Ini lagu yang sangat berarti buat saya, karena meaningnya aku tulis dengan perasaan banget gitu. Jadi terima kasih banyak buat Ria Ricis sama Teguh Rian sudah memilih saya sebagai penulis lagu untuk bikinin lagu buat kalian di hari yang paling sakral dalam kehidupan manusia. Terima kasih.